Penyakit. Ya, seperti yang mungkin seluruh penonton bisa merasakan atau pernah merasakan yang namanya penyakit. Mau itu penyakit golongan ringan, Tapi bang, kalau hewan ini bisa sakit. ya iyalah tong hewan bisa sakit, namanya kan juga makhluk hidup. Hewan juga bisa sakit seperti manusia. Hewan dapat terkena berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi, gangguan genetik, lingkungan yang tidak sehat, atau faktor lainnya. Paham, Su? Bagaimana dengan sakit hati bang? Apa hewan juga bisa sakit hati bang? Tentu saja, Kacrut. Sakit hati seperti hepatitis viral atau beberapa jenis virus dapat menyebabkan hepatitis pada hewan. Contohnya termasuk virus hepatitis A, B, dan C pada anjing dan kucing, serta virus hepatitis E pada babi. Dan juga hewan bisa terkena infeksi hati yang penyebabnya termasuk virus, bakteri, dan parasit atau jamur yang dapat bisa menyerang hati dan ginjal hewan, menyebabkan berbagai gejala termasuk demam, muntah, diare, dan gangguan hati. Tapi kan bang, sudahlah. Apanya yang tapi? Asin. Oke, balik lagi ke topik di awal. Penyakit bisa terjadi karena gaya hidup yang kurang ataupun melakukan sesuatu secara berlebihan ataupun memakan sesuatu yang secara berlebihan juga. Dan juga jenis-jenis penyakit itu ada banyak. Salah satu contoh yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur. Contohnya influenza, tuberkulosis, dan infeksi saluran kemih. Dan yang selanjutnya yaitu penyakit kronis. Penyakit yang berlangsung lama dan seringkali memerlukan pengolahan jangka panjang. Contohnya diabetes, penyakit jantung, dan asma. Ataupun gula darah. Dan yang selanjutnya penyakit genetik disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua. Contohnya sindrom Down, hemofilia, dan fibrosis krisis. Dan juga penyakit autoimun sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sehat dalam tubuh. Contohnya lupus, rheumatoid, artritis, dan penyakit celiak. Kenapa suaramu tertahan-tahan bang? Namanya ribet, Su. Pengobatan dan gejalanya pun lain-lain. Gejala penyakit bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya. Beberapa gejala umum termasuk demam, nyeri tubuh, lelah, dan gangguan pencernaan. Pengobatan penyakit-penyakit tersebut juga bervariasi dan dapat mencakup penggunaan obat-obatan, terapi fisik, atau pembedahan. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk diagnosis dan pengolahan yang tepat. Kalau nggak tepat, gimana bang? Ya sudah mati di tempat dong. Kita akan mengambil berbagai contoh pengobatan penyakit dari yang teringan sampai yang kronis. Contoh pertama yaitu flu biasa dengan istirahat yang cukup, minum banyak cairan, dan penggunaan obat peredam demam atau gejala seperti paracetamol. Ruam di kulit ringan, penggunaan krim atau salep topikal untuk meredakan gatal dan iritasi serta menjaga kebersihan kulit. Dan yang selanjutnya adalah pneumonia ringan. Ya, pneumonia ringan. Ya,
penggunaan antibiotik jika disebabkan oleh infeksi bakteri. Istirahat saja yang cukup dan konsumsi cairan yang banyak. Dan penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2 dengan cara pengobatan yaitu pengendalian gula darah melalui diet sehat, olahraga teratur, penggunaan obat antidiabetes, dan dalam beberapa kasus insulin solusinya. Dan seterusnya, penyakit kronis berat seperti kanker. Pengobatan yang dapat mencakup pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau terapi target berdasarkan jenis dan stadium kanker. Dan yang terakhir yaitu penyakit kritis seperti stroke. Pengobatannya adalah seperti trombolisis jika sesuai, rehabilitasi fisik, dan perubahan gaya hidup untuk mencegah stroke berulang. Jadi harus biasa-biasakan hidup sehat dong bang, supaya enggak sakit. Ya mesti dong asem. Jadi kita harus menjaga pola makan, berolahraga setiap pagi, dan juga beristirahat yang cukup. Oke Su, mau ada penutupan untuk terakhir kali? Oke, jadi di sini saja pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang pembahasan yang lain dan lebih menarik. Jangan lupa komen untuk mencari topik-topik yang seru dan bermanfaat untuk dibahas. Oke, sekian untuk video hari ini. Peace.